lebih kacau lagi gitu. Tesis ilmiah itu ketika kita melakukan tesis yang menguji itu doktor, profesor, itu menguji tesis kita apakah tesis yang kita dalam ilmiah bidang dalam tersebut bidang gitu ya. tersebut, dalam bidang tersebut kan begitu. Nah, Ini yang menguji masyarakat umum sehingga muncullah narasi-narasi liar seperti hari ini dan itu menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Kalau kita lihat kasus-kasus kemarin seperti kasus yang terkena dari BHRS, ya kan? BHRS hanya mengatakan baik-baik saja kemudian dihukum 4 tahun. Apalagi kegaduhan yang dilakukan oleh si Kiai Imad ini udah panjang banget gitu. Kemudian katakan bahwa katanya habaib kalah dalam berdiskusi sehingga kemudian melaporkan si Kiai Imaduddin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kesempatan ini kita bertemu dalam acara podcast ini baru kali ini nih. Sudah lama kita nggak podcast dengan Habib Umar Sikam TV. Namun dalam hal ini konteksnya masih membahas tentang pernasaban. Wah, ada orang yang mengatakan ini terkait pernasaban di YouTube nggak selesai-selesai. Ya iyalah, memang tidak ada ujungnya. Karena memang udah ada ujaran-ujaran kebencian. Seperti di berita-berita gitu bahwasanya katanya ada yang melaporkan Kiai Haji Imaduddin Usman karena masalah ilmiahnya. Sebelumnya saya mau tanya sama Habib Umar merasa ngelaporin nggak, Beb? Enggak. Anda juga enggak. Makanya bingung, Beb, ini berita tapi katanya netizen bahwasanya nih ini habaib karena kalah akhirnya melaporkan, padahal kita tidak tahu. Kita aja ngeliat berita aja kaget dengan adanya pelaporan tersebut. Ada 2 pelaporan yang udah di Yogyakarta sama di Gorontalo gitu dari pecinta habaib katanya sih. Nah, ini beritanya seperti ini, Habib, kita tayangkan. Beritanya seperti ini. Kebaca nggak nih, Bib, beritanya nih? Ya, kebaca. Judulnya nggak kebaca. Tegaskan tidak ada habaib di Indonesia. Imaduddin Usman resmi dilaporkan. Dan ini seperti ini, Bib. Buntut dari ceramah, tulisan, dan opini yang disampaikan Imaduddin Usman Al-Bantani ke khalayak ramai terkait dengan kesohihan nasab para habaib di Indonesia yang mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah, maka Lembaga Bantuan Hukum LBH Melati Suci Al-Mubarak bersama pengurus pusat Majelis Muhyi Nufus melaporkan Imaduddin ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Ketua LBH Melati Suci Al-Mubarak sekaligus pengacara dari pengurus pusat Majelis Muhyi Nufus Adi Sahlan SH menegaskan bahwa pernyataan maupun tulisan dari Imaduddin telah menimbulkan konflik atau perpecahan di kalangan umat Islam di Indonesia nih, Bib. Nah, ini panjang lebar ini mungkin kalau mau dibaca gitu. Dan di sini intinya bahwa Imaduddin ini dilaporkan, Bib. Dan ada 2 berita bahwasanya Imaduddin ini dilaporkan di Gorontalo oleh pecinta habaib dan juga di Yogyakarta. Makanya kita ini banyak tanya akhirnya sama Habib Umar, ini gimana ini ceritanya ini, Bib. Barangkali aja antum ada info-info gitu terkait hal tersebut sehingga biar kita tahu apa yang terjadi sebenarnya terkait pelaporan tersebut. Barangkali ada info. Nggak ada sih, cuman anak ngasih jawaban dulu dari apa yang tadi antum katakan bahwa katanya habaib kalah dalam berdiskusi sehingga kemudian melaporkan si Kiai Imaduddin ini. Pertama, kalau diskusinya aja belum pernah dilakukan, bagaimana bisa ngomong kalah atau menang dalam diskusi? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan teman-teman dari Muhyi Nufus ini kami apresiasi, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa apa yang antum lakukan untuk menghindarkan perpecahan konflik horizontal yang bisa semakin meluas gitu. Bagus, mereka punya niat bagus agar orang tuh nggak sembarangan. Karena kalau dikatakan ini kajian ilmiah, seharusnya diujinya oleh ilmuwan, bukan diuji oleh khalayak ramai sebagaimana yang dilakukan oleh si Imaduddin, apalagi mengatakan itu adalah tesis. Ini kan lebih lucu lagi kan, lebih culun lagi kan, tesis ilmiah gitu kan. Ini kan lebih jadi lebih kacau lagi gitu. Tesis ilmiah itu ketika kita melakukan tesis yang menguji itu doktor, profesor, itu menguji tesis kita apakah tesis yang kita ilmiah dalam bidang tersebut kan begitu. Ini yang menguji masyarakat umum sehingga muncullah narasi-narasi liar seperti hari ini dan itu menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Kalau kita lihat kasus-kasus kemarin seperti kasus yang terkena dari BHRS, ya kan,
IBHRS hanya mengatakan baik-baik saja kemudian dihukum 4 tahun. Apalagi kegaduhan yang dilakukan oleh si Kiai Imad ini udah panjang banget gitu. Kan udah ada contoh kasusnya gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Habib Bahar, yang kemudian Habib Bahar juga dipenjara karena bercerita tentang KM 50. Walaupun alhamdulillah novum baru juga sudah muncul. Dan seharusnya ini berlaku sama dong kepada mereka-mereka yang membuat kegaduhan di kalangan umat Islam, kayak si Imad, kayak si Pleret. Intinya kegaduhan gitu ya, Bib ya? Kalau kita bicara kegaduhan, tapi kan kalau kita bicara kami sendiri anak-anak pribadi, secara pribadi gitu, anak hanya mengapresiasi mereka, tapi tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Karena yang kita inginkan adalah kalau ini bicara tesis ilmiah, ini bicara ilmiah, maka diujinya pun secara ilmiah. Ayo dong diuji secara ilmiah gitu. Yeah. Kan jangan kemudian diuji secara tidak ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad dan lain-lain gitu kan, seperti Kiai Zaini dan lain-lain atau teman-teman kita yang lain yang kemudian tidak menguji ini secara ilmiah tetapi menguji ini secara acak-acakan, awur-awuran gitu kan, sehingga yang terjadi apa, muncul narasi-narasi ngaco, muncul caci maki, muncul kedengkian dan kehasalan. Kita lihatlah bagaimana narasi-narasi yang muncul yang menyerang kepada habaib ini kemudian tidak lagi berdasar kepada ilmiah tapi berdasar kepada kebencian. Semuanya kita lihatlah udah fix gitu, kebencian gitu kan. Hal pernah bahkan kemarin Nana lihat di salah satu postingan si Fuad Pleret ya, dia ngelihat Habib Syekh duduk di atas apa namanya, di atas bukan tempat sholat, apa namanya, sajadah, duduk di atas sajadah, dan ada seorang tamu yang kebetulan adalah seorang gubernur dan juga seorang wakil presiden, seorang calon presiden yang akan datang bersilaturahmi ke dia, dibacotin gitu loh. Tuh kan, orang datang nggak ada akhlak. Padahal di kalangan kita orang-orang timur ya, kita datang ke tempat guru kita itu biasa loh, jalan pakai dengkul aja biasa gitu. Dan nggak ada yang ngomong itu tidak ada. Itulah akhlaknya orang kepada guru-gurunya, kepada orang yang lebih tua. Dan di kalangan pesantren, kalau memang si Fuad ini orang pesantren ya, di kalangan pesantren itu biasa, Fuad. Jangan-jangan lu bukan bikin pondok pesantren tapi bikin pondok wisata lu, ya Allah. Aduh, kacau banget gitu loh. Jadi ya kalau kita lihat, kalau orang mau berbicara, apalagi yang viral, 2 orang yang lagi viral banget itu kan, udah jelas lah mereka tidak ada yang lain kecuali didasari dengan kebencian. Begitu, Habib. Nah iya, Masya Allah. Nah, jadi dengan adanya berita-berita tersebut, Beb, gitu, kemungkinan kayaknya akan diproses apa enggak nih, Beb? Mudah-mudahan diproses sebagaimana kasus-kasus yang lain kan, ya kan. Kasusnya Gus Nur seperti kasusnya Gus Nur ya, diproses juga. Kan kegaduhan juga ujungnya, berita bohong, berita hoax, ya kan. Gini, Beb, kan si Imad ini kan memunculkan sebuah tesis ilmiahnya kepada masyarakat awam gitu. Sebenarnya Imaduddin ini bersangkutan dengan siapa, Beb, kalau membahas nasab itu? Maksudnya bagaimana, Beb? Gini. Jadi kan Imaduddin ini membahas ilmiah tentang nasab, yang harusnya Imaduddin ini kan intinya ingin menjelaskan lah terkait nasabnya habaib ini terputus 500 tahun yang lalu. Ya. Ini harusnya dibuktikannya kepada siapa, Beb? Apakah yang berkaitan yaitu kepada lembaga-lembaga nasab atau memang berkaitan dengan masyarakat, ditunjukkan kepada masyarakat? Diawali dengan adalah bagaimana data dan fakta itu diadu di dalam di diskusi ilmiah yang otomatis melibatkan para pakar-pakar nasab. Pakar-pakar nasab ini bicarakan pakar nasab dulu. Dan apabila dia bermasalah dengan Robito Alawiyah, maka seharusnya, apalagi si Kiai Imad ini katanya kan adalah salah satu pengurus daripada Majelis Ulama Indonesia, Dewan Fatwa bahkan katanya. Nah, kenapa tidak menggunakan lembaga MUI untuk memfasilitasi pertemuan antara Kiai Imad dengan Robito? Misalnya yang digugat adalah Robito, misalnya ya. Kita nggak ngomong dia menggugat Robito, misalnya yang digugat oleh dia yang tidak ilmiah dianggap adalah Robito. Nah, kemudian yang menghukumi sah atau tidak sah, bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar adalah pakar-pakar nasab itu sendiri. Yang pakar-pakar nasab ini sudah diuji kepakarannya di dunia pendidikan, misalnya di dunia nasab di seluruh dunia, dan seterusnya. Dan kita juga punya kok, orang Indonesia ada kok pakar nasab gitu. Dari kalangan Alawiyin, nggak tahu ya kalau dari kalangan non-Alawiyin, dari kalangan kita, pakar nasab kita ini sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai kemana-mana, kemudian menjelaskan bagaimana tentang nasabnya Ba'alawi di seluruh dunia dengan ulama-ulama dunia. Nah kemudian ini ada ulama, yang bingung nih ngomongnya nih, ada ulama kemarin sore gitu kan, yang lahir di abad ke-15,
menentang penelitian-penelitian dari abad ke-10, ke-9 dan seterusnya hanya dengan menggunakan satu satu atau dua buku yang tidak disebutkan di situ salah satu tokoh besar daripada Alawiyin atau tokoh besar daripada putra lima Muhajir Ahmad bin Isa, kemudian dijadikan tidak ada. Ini kan lucu kan? Kan lucu kan? Kan padahal wa minhum sebagian dari anak-anaknya kan. Tapi ya sudahlah, memang hanya ingin keributan sih, tidak ingin penyelesaian. Imaduddin dan Fuad dan yang lain tidak pernah ingin selesai, karena ketika didatangi pun mereka akan berbicara mereka sedang di apa tuh? Kalau didatangi itu dikatakan diapain tuh? Kalau kita ngedatangi persekusi, kalau didatangi dibilang dipersekusi, kan susah juga kita jadinya gitu kan. Jadi diajak ngobrol dibilang persekusi. Ditantang sama kita berkali-kali untuk diisi dialog nggak pernah nongol. Nah nanti mereka balik lagi ngomong, kita juga udah ngajak dialog tapi nggak pernah nongol. Jadi gimana dong? Jadi baik dari kalangan kiai atau dari kalangan habaib. Kalau memang si Imad ini ingin kebenaran dari kalangan kiai atau dari kalangan habaib, udah banyak kok yang ngajak dia dialog gitu kan. Ayo dong datang biar nggak ribut, biar nggak jadi kegaduhan di mana-mana. Tapi kan nggak mau karena dia lagi jadi pengen rising star kan. Sekarang yang dia lakukan kan caper terus. Maksudnya caper itu, maksud dari antum yang tadi antum ucapkan itu, Imad ini caper maksudnya dari panggung ke panggung gitu, Bib. Iya dong, jelas. Tentang nasabnya Pak Alawi, nasabnya Alawi. Sekarang Anda tanya, siapa? Sekarang Anda tanya ke Habib Syekh, siapa Imad sebelum dia mengatakan tentang nasab ini? Ada yang kenal Imad? Ada. Anda baru dengar. Ya. Terus sekarang ketika dia berbicara atau nulis ngawur-ngawuran tentang nasab, tiba-tiba dia terkenal dan dipanggil kemana-mana kan? Iya, dan dianggap oleh mereka katanya pahlawan, Bib. Iya, pahlawan untuk mereka-mereka yang membenci habaib. Gitu. Iya. Kan sekarang kondisinya hari ini kayak kemarin tuh ada Habib Bahar menceritakan tentang keutamaan antara ulama dengan habaib, keutamaan antara sorofun nasab dan ilm. Kan ini berbeda pendapat para ulama dan para kan berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan mulia nasab, ada yang mengatakan mulia ilmu. Ya kan di dalam kitabnya Imam Nawawi pun disebutkan gitu. Ada yang memuliakan nasab, ada yang memuliakan ilmu. Jadi banyak kitab semuanya mengatakan, ada yang mengatakan lebih mulia nasab, ada yang berpendapat. Dan itu biasa dalam perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Tapi terjadi hari ini, kalau nggak sesuai dengan mereka, itu menghina mereka. Ya kan? Ini pelecehan terhadap ulama. Padahal itu pendapatnya Ibnul Hajar. Itu pendapatnya beberapa pendapat. Anak tadi juga baru bahas beberapa pendapat dari para ulama gitu. Walaupun ada yang khalaf, ada yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut, ada yang berbeda pendapat dan anak tidak merasa bahwa ketika ada orang mengatakan afdhal ilm daripada nasab, kemuliaannya lebih mulia ilmu, kemudian anak nggak merasa mereka menghinakan orang-orang yang bernasab mulia. Kenapa enggak seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu warda, yang bertemu Zaid bin Sabit kalau nggak salah, atau Hasan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu warda, ketika ketemu dia tuntun kudanya, kemudian ketika turun pun apa? Gantian ulama yang cium tangannya daripada keluarga Nabi. Apa ketika ditanya, kenapa ente Mahya bin Amir Rasulullah, kata Zaid bin Sabit ini berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Mahya ibn Amir Rasulullah, lepasin, jangan ente tuntun kendaraan anak, malu anak. Apa kata Abdullah bin Abbas yang beliau adalah salah satu keluarga Nabi SAW, hakada umirna li ulama'ina, beginilah kami diperintahkan untuk mengerjakan kepada ulama kami. Tapi ketika selesai, ini ulama turun daripada kendaraannya, daripada kudanya, dia pegang tangannya daripada Abdullah bin Abbas, dia cium tangannya dan berkata, kenapa yang dilakukan ini? Hakada, seperti inilah umirna, kami diperintahkan an naf'ala bi ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Seharusnya para ulama dan para habaib saling memuliakan. Habaib memuliakan ulama karena ilmunya, ulama memuliakan habaib karena darahnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini indah ini. Dan tidak hanya kepada itu, kita pun memuliakan kepada yang non habaib, kepada siapapun, karena beliau adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ente malah jadi saling menghina, mencaci, merendahkan? Ada apa dengan negeri kita ini? Atau emang udah didesain, udah disetting? Ada yang nyeting di belakang. Tukang setting, udah.